Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Nene Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya masih ditemani oleh Kang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yasir. Sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah berkah, Kak Yasir. Harus sehat, karena sehat adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala Nikmat ya. terbesar. Nikmat Sehat terbesar. itu. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh tidak mensyukuri begitu ya, nikmat dari sehat itu ya, Kang ya. Ya. Betul. Nah, ini sesuai dengan tema kita nih, Kang Rasid dan Hmm. juga teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tema tausiah kita pada pagi hari ini adalah sehat adalah nikmat. Nah, seperti apa nih Islam mengajarkan kita untuk memaknai dan memahami bahwa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah nikmat yang tentu saja harus kita syukuri. Ya. Silakan, Kang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kak Yasir, saya ingin bahwa Islam bagaimana mengomentari tentang kenikmatan sehat. Hal ini tersitir dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ia menyampaikan begini tentang kesehatan, Kak Yasir. Nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang terlupakan oleh manusia, sehingga dia lalai dengan nikmat tersebut. Nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Kebanyakan manusia melalaikan kedua nikmat ini. Padahal kedua nikmat ini sangat menentukan membangun sebuah peradaban. Apa itu? As-sihhata wal firagha. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luang waktu. Kalau kedua nikmat ini bergabung, itu nikmat yang terbesar. Ada orang sehat, tapi dianya sibuk. Gak ada ruang untuk rehat. Dia bekerja, dia aktif, tapi tidak dia sehat walafiat, tetapi tidak ada ruang waktu luang untuk istirahat. Ada juga orang yang waktunya panjang, tapi dia sakit. Yang satu sehat, tapi nggak ada waktu luang. Ada orang memiliki waktu luang, tapi dirinya sakit. Maka tidak terjadi matching. Orang yang waktunya luang, dirinya sakit, kan tidak bisa berkarya. Udah sakit kayak Yasir. Maka kalau toh dua kesempatan ini sehat ia miliki, waktu luang ia miliki, gabung, itu nikmat terbesar. Membangun peradaban, membangun rumah tangga, membangun karir dengan sehat dan waktu luang. Nah, biasanya orang kalau sudah merasakan nikmat sehat dan luang, suka lupa diri. Nah, itu tuh. Suka lupa diri kayak Yasir. Contoh aja. Biasanya orang tahu mahalnya satu kenikmatan ketika kenikmatan itu sudah tiada. Contoh nikmatnya bernapas. Dia kotorin dengan rokok, dia kotorin dengan narkoba, dia kotorin dengan apa-apa gitu. Ketika dia terkena katakan dia asma atau corona gitu, harus pasang ventilasi udara. Itu kan jadi sesak dada. Betul. Oh, Masya Allah, sesak sekali. Sampai ada yang merasakan saya seperti di dalam kedalaman lautan. Ungap gitu. Nah, biasanya nikmatnya bernapas ketika dia sedang sakit baru merasakan nikmatnya bernapas. Nah, nikmatnya waktu luang sangat terasa ketika dia sangat sibuk sekali. Aduh, nggak ada waktu liburan ya, nggak ada waktu rehat ini, sibuk sekali. Nah, oleh karena itu dua nikmat ini sering hadir di kehidupan kita kayak Yasir. Hari ini saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih waktu luang untuk bisa nuntut ilmu di kalam hati, alhamdulillah. Nah, yang sering kita lupakan adalah bagaimana mensyukuri nikmat sehat, bagaimana mensyukuri nikmat waktu luang. Karena kalau sudah sakit kan harus spend money besar-besaran. Betul. Nah, yang Rasul khawatirkan adalah ketika dua nikmat ini bertengger di kehidupanmu, engkau tidak bersyukur. Nah, ketika usiamu tidak kau gunakan untuk bersyukur, maka laknat Allah akan menghampirinya. Murka Allah akan mendatanginya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang harus kita hindari ya. Hindari. Betul. Maka Kang Rasid, lantas apa tanda-tanda sebagai orang bersyukur atas nikmat sehat itu? Nah, itu tuh. Salah satu tanda mensyukuri nikmat sehat itu adalah
dia gunakan waktu luangnya, dia gunakan sehatnya sesuai dengan keinginan pemberi sehatnya. Saya kasih waktu kamu luang untuk beribadah kepadaku. Saya kasih waktu engkau sehat untuk membangun peradaban di rumah, di semestaku. Nah, ada dua, orang yang luang waktunya, terus sehat, kadang dipakai manfaat, kadang dipakai maksiat. Biasanya orang kalau tidak memiliki kesibukan, itu mengkhawatirkan Kak Yasir. Kalau tidak memiliki kesibukan, kadang setan berbisik. Kadang nafsu berbisik. Duh, iseng ah. Nah, kalau ada kalimat iseng, itu membahayakan. Cenderung ke hal-hal yang mudarat ya. Iseng ah, hacker orang. Iseng ah, kirim berita hoax. Nah, dia punya waktu luang, dia sehat kayak Yasir. Tapi dia gunakan kesehatannya dan waktu luangnya untuk bikin kemadaratan. Ini laknat. Punten kayak Yasir. Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah sakit. Selalu sehat. Nah, maka karena merasa sehat, dia angkuh kayak Yasir. Nih, saya tidak pernah sakit. Saking angkuhnya, karena dia merasa tidak pernah sakit, sampai dia tingkat kesombongannya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu. Dan aku punya kekuasaan dan aku tidak pernah sakit. Ternyata sehatnya itu mengantarkan dia menjadi orang-orang kafir. Nah, maka oleh karena itu penting sekali. Yuk kita gunakan sehat itu nikmat terbesar. Bayangkan kayak Yasir atau punten sekali. Nih, napas kayak Yasir, napas. Kita bahwa hidup itu tidak hanya melepas dan meriknya napas. Hidup itu kayak Yasir dan teman hati tidak hanya berdetaknya jantung. Tapi hidup itu dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Kalau toh nanti Allah akan mengaudit kita di yaumul qiyamah, mengaudit udara saja kayak Yasir. Karena nanti ini tangan akan diikat, mulut akan diikat. Maaf, lisan ayauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hadapan Allah kita tidak memiliki pengacara. Kita disidang di hadapan Allah. Pertama, mulut dikunci. Yang berbicara nanti tangan kaki kita berbicara. Berarti nanti yang ditanyakan itu termaksud apakah kamu Digunakan bersyukur atau tidak atas nikmat itu ya? Iya. Masya Allah. Nah, maka ini harus disidang. Harus disidang, diaudit oleh kita sendiri sebelum Allah mengaudit kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian mengaudit kesehatanmu sebelum Allah mengaudit sehatmu itu. Sebab kalau Allah mengaudit, itu detil, Kang. Innallaha basirun bil ibad. Sangat melihat Allah itu. Jadi sebelum Allah mengaudit itu sebaiknya kita sebagai umat manusia ini mengaudit sendiri ya. Mengkoreksi diri lah seperti itu, memanfaatkan nikmat sehat ini dengan hal yang positif. Itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita ya. Syukur.